Apa kabar guys? Gua Bilnat dan gua ada pertanyaan untuk kalian. Anggap aja kalian gitaris, terus kalian kepepet budget, tapi kalian ingin ngedapetin sound yang bagus dan profesional, tapi nggak mau keluar banyak duit. Nah itu gimana caranya? Oke, kedengarannya sih absurd banget, tapi gua ngerti sama masalah ini. Karena ya ini adalah biasanya dilema yang suka dirasakan oleh para gitaris newbie, gitaris yang baru start gitu kan. Ya karena kita ngomong jujur aja ya, harga-harga untuk peralatan musik itu, terutama di gitar itu malah mahal. Kayak kalian butuh beli gitar harganya jutaan, kalian beli speaker atau amplifier harganya juga jutaan, kalian mesti beli efek juga yang harganya juga jutaan juga kan, lama-lama dari segi keuangannya jadi nggak efisien. Nah ditambah lagi banyak juga gitaris-gitaris yang mungkin tuh kayak mikirnya, oh gue nggak mau keluar banyak duit tapi gue mau dapetin suara tuh kayak si A, kayak si B. Kalau kita bicara dari segi hardware ya memang agak susah untuk mendapetinnya. Tapi zaman sekarang itu beda dari zaman dulu ya, dimana kita bisa mendapatkan suara yang profesional, suara yang bagus itu cuma hanya dengan mengandalkan software doang dan sedikit hardware, yang dimana gue akan jelaskan di video ini. Tapi sebelum gue mulai masuk ke dalam pembahasan ya, gue mau kasih denger dulu sound sample-nya itu seperti apa yang nanti akan kalian bisa dapatkan setelah kalian selesai menyimak dari video ini. Nah, gue kasih disclaimer dulu bahwa sound yang kalian dengar ini murni cuman dari gitar yang diproses melalui software. Jadi, gue tidak menggunakan stompbox atau multi efek dalam bentuk hardware, berarti nggak ada tuh stompbox satuan gitu ya. Dan gue juga tidak menggunakan recording dengan mic todong ya ke speaker di amplifier atau semacamnya. Oke, untuk setup ini kalian butuh 4 alat aja, yaitu kalian butuh gitar, pastinya. Terus juga kalian butuh audio interface atau sound card, PC atau laptop, dan speaker. Kalau dari segi gitar sih sebenarnya gue nggak ada masalah. Kalian mau pakai yang budget banget seperti 1 jutaan atau kalian mau sampai puluhan juta, no problem. Karena itu adalah sesuai dengan preferensi kalian. Pokoknya kalian pakai yang kalian punya. Dari segi audio interface juga sebenarnya cukup simpel. Karena kalau kalian cek di toko online ya seperti Tokopedia, Shopee lah, itu kalian bisa melihat range harga itu beda-beda. Tapi juga dengan kualitas yang berbeda-beda juga. Kalau sound card ini gue agak sedikit spesifik ya. Kalau kalian bisa menemukan yang speknya itu seperti 24 bit dengan sample rate-nya itu dari 44,1 sampai kalau bisa sih sampai 192 kHz ya, tapi setidaknya sampai 48 kHz minimal. Nah, itu good banget. Contohnya yang budget itu misalnya seperti Dolphin DS Orca MK2 ya, seingat gua harganya di sekitar 600 ribuan. Tapi kalau gua rekomendasiin yang harganya di sekitar ya 1,6 sampai 2 jutaan lah. Seperti misalnya yang kayak gua pakai ini, itu adalah X IO1 ya, harga sekitar 2 jutaan, atau kalian bisa beli yang lain juga seperti Behringer. Untuk masalah PC atau laptop sebenarnya bebas gitu ya. Kalian juga mau pakai OS-nya Windows atau Mac itu nggak ada masalah juga karena semuanya sama aja. Nah, cuman ada pembeda dari segi speknya. Kalau Mac ya itu kan biasa dengan menggunakan MacBook gitu, itu biasa speknya udah mantap, jadi gue udah no comment. Nah, untuk Windows agak sedikit spesifik. Jadi untuk Windows sendiri itu kalian butuh RAM-nya minimal 8 GB. Dan untuk bagian prosesornya ya, ini juga antara kalian menggunakan Intel atau AMD itu bakal agak sedikit beda. Kalau Intel itu minimal i3, dan kalau untuk AMD itu minimal ya Ryzen juga udah oke kok. Oke, untuk masalah speaker ya, ini agak sedikit spesifik juga. Jadi gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan speaker yang ada di amplifier meskipun bisa. Kenapa? Karena speaker di amplifier gitar ya, itu biasanya udah ada color, ada pewarnaan. Jadi apa yang keluar dari speaker amplifier itu suaranya udah bukan suara flat lagi, bukan suara netral. Jadi gue menyarankan kalian untuk beli flat monitor speaker atau kalian beli minimal itu adalah monitor headphone. Itu juga boleh. Untuk tipikal yang budget, gue sih rekomendasiin aja seperti misalnya yang kayak gue pakai ya, Dolphin DS70. Itu budget banget, harganya paling cuma sekitar 500 ribuan doang. Dan untuk tipikal headphone studio monitor sih lumayan juga.
Alright, kalau misalnya kalian udah siap dari segi hardware, waktunya kita mulai setup dari segi software. Dan untuk softwarenya ada 3 hal yang kalian mesti perhatikan dan kalian mesti download dulu. Jadi pertama adalah untuk bagian audio interface driver. Jadi kalau misalnya kalian beli audio interface itu bukan berarti kalian langsung colok terus langsung bisa dipakai. Nggak kayak gitu juga. Untuk bisa pakainya dengan oke, kalian juga mesti install dulu driver yang sesuai dengan audio interface-nya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian beli seperti Focusrite Scarlett atau kalian beli Steinberg itu sudah ada appropriate drivernya atau driver yang sesuai, dan tipenya adalah tipe ASIO, di mana ASIO adalah tipe yang paling low latency ya. Nah, kalau misalnya kalian beli yang lebih generik seperti misalnya Dolphin atau Behringer gitu ya, itu biasanya nggak ada yang benar-benar dedicated. Jadi kalian tinggal download aja ke ASIO for All, terus kalian tinggal cek aja instruksinya dan kalian install. Kedua adalah software DAW. Nah, jadi buat yang kalian nggak tahu, DAW adalah singkatan dari Digital Audio Workstation. Nah, umumnya ini adalah software yang digunakan untuk kita melakukan recording, mixing, mastering, bla 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 lah. Rekomendasi gue untuk DAW software itu ada 2, yaitu adalah Cakewalk by BandLab sama Waveform Free. Nah, ini keduanya meskipun kelihatannya berbeda, tapi dia punya fungsi yang sama. Cuman estetikanya aja yang rada berbeda. Nah, jadi kalau gue sih lebih rekomendasiin Cakewalk by BandLab karena lebih enak untuk dilihatnya. Tapi kalau kalian ingin yang lebih simplistik, Waveform Free itu juga cukup oke. Terakhir adalah pluginnya. Nah, sebenarnya ya, kalau plugin gitar itu ibaratnya tuh seperti tanda kutip software multi-efek yang akan kita bisa gunakan berbarengan dengan DAW. Nah, sekarang kalau kita bicara plugin, sebenarnya tuh ada gratisan sama ada bayar. Dan rata-rata yang levelnya seperti professional grade itu semuanya adalah bayar. Tapi ada juga yang model gratis yang menurut gue dari segi kualitinya itu udah levelnya sama kayak professional grade. Dari yang gue cek ada 2 yang menurut gue paling mencolok ya, dan bahkan secara internasional juga sudah sangat-sangat di-approve sekali. Pertama adalah MLM Root dan yang kedua adalah Amplitude 5. Kalau gue rekomendasiin bagi kalian yang memang dedikasinya cuma buat main metal doang, main high gain sih, ambilnya MLM Root. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang lebih all-rounder, kalian ingin punya kayak reverb, delay lah, terus ingin punya ada noise gitu dan lain sebagainya, gue rekomendasiin dengan menggunakan Amplitude 5. Alright, kalau kalian udah make sure bahwa semua settingannya udah connect dengan baik ya, gitar masuk ke dalam audio interface juga udah install driver, terus juga udah colok ke dalam PC dan semuanya lancar, nah baru kita mulai masuk dalam pembahasan software dan plugin. Nah, kali ini gue akan menggunakan Cakewalk by BandLab seperti yang kalian lihat, karena gue suka aja sama penampilannya. Nah, anyway, setelah kita masuk, kita udah mau melakukan settingan dasar dulu. Jadi di sini, di sudut kiri atas, kita mau masuk ke dalam Edit, Preference, dan sini kita lihat di bagian yang sudut atas, ini ada audio dan di bawah ada 3 pilihannya juga. Nah, pertama kita mau pilih yang kolom ketiga ini, lalu kita mau lihat yang bagian kolom atas ini adalah ASIO ya. Jadi jangan pakai yang pilihan lain seperti Wasapi Shared, Wasapi Eksklusif. Pilihnya adalah ASIO. Berikutnya, kita cek yang bagian paling atasnya ini, yang device. Kita mau make sure ini semua adalah input dan output yang sesuai dengan driver yang kita tadi udah download ya, dan audio interface kita tentunya gitu. Nah, terakhir kita mau cek yang pilihan kedua. Nah, kalian tinggal ikutin aja settingannya seperti gue udah kasih lihat di video ini gitu ya. Yang kalian mesti perhatikan baik-baik adalah di bagian sample rate ini sama di bagian buffer. Nah, sample rate ini penting banget karena kalau angkanya semakin gede ya, itu kualitasnya jadi semakin HD. Tapi prosesor yang digunakan juga jadi semakin berat ya. Jadi gue rekomendasiin itu kalau misalnya kalian bisa di 48 kHz, ya kalian pilihnya itu aja ya, atau 48.000 kalau di sini, karena itu adalah golden standarnya dari sound yang HD. Nah, untuk bagian buffer ini sebenarnya penting banget karena ini pengaruhnya adalah latency antara di mana kalian memainkan gitar kalian dan suara yang dihasilkan. Semakin kalian geser ke kiri, latensinya itu jadi semakin pendek ya. Ini semakin ideal. Jadi suaranya semakin real dan nggak ada kayak latensi yang ngeganggu banget pas lagi main. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya prosesor komputer kalian nggak terlalu kuat dan kalian geser mentok sampai ke kiri, itu suka akan kayak terdengar ada suara kayak cetak-cetuk, kayak suara tik, kayak gitu kan. Nah, itu berarti prosesor kalian sudah tidak kuat. Kalian tinggal geser aja ke arah kanan. Rekomendasi gue ada di 512 sampel, tapi kalau kalian bisa sampai 128, itu lebih bagus lagi. Setelah kalian udah make sure semuanya udah oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam settingan dari tracknya kita sendiri. Nah, di bagian tampilan pertama sini, kita akan melihat ada 2 track ya kan. Ada audio track sama ada MIDI track. Nah, MIDI track kita nggak pakai, jadi kita bisa delete dengan cara klik kanan, terus kita bisa delete track, seperti ini. Nah, di bagian audio track ini
Pertama, kita mau make sure input yang digunakan adalah input driver kita. Jadi kita tinggal lihat di bagian kolom yang di sini, yang sesuai dengan kursor gue. Klik, terus kita masuk ke dalam sini pilihannya, input, dan di sini akhirnya kita udah terbaca. Dengan kata lain, sekarang input dari audio track kita adalah input dari device-nya kita. Nah, cuman kalau kita cuman bikin begini doang, suara gitarnya masih belum kedengeran. Karena kalau misalnya kalian dengar baik-baik nih ya, ini masih belum ada suaranya. Jadi, apa yang mesti kalian lakukan itu adalah kalian mesti menyalakan monitor di tracknya tersebut, supaya bisa kedengeran. Nah, cara menyalakannya, kalian tinggal lihat aja di kolom yang sesuai dengan kursor sini, ada tulisan, seperti ini, kalian tinggal klik. Nah, di sini, baru suara monitornya bisa keluar. Nah, untuk bisa ngebikin suara monitor ini bisa keluar dengan jelas, kalian juga mesti memperhatikan baik-baik di bagian audio interface-nya kalian. Jadi, tergantung dari audio interface yang kalian beli, ini modelnya bakal agak beda-beda ya. Kalian tinggal lihat, harusnya ada satu knob atau satu tombol yang bisa kayak kita putar. Kalau misalnya kita putar ke arah kiri, itu suaranya jadi adalah murni dry dari suara gitarnya kita. Tapi kalau kita putar semakin ke kanan, itu jadi suaranya murni cuman dari DAW-nya kita. Nah, biasanya sih kalau di audio interface ada tulisannya. Jadi bagian kiri dry, bagian kanan DAW gitu kan, atau monitor. Nah, kalian tinggal putar aja ke paling kanan. Jadi, suara gitar kita baru bisa kedenger jelas kalau kita nyalain monitor di DAW-nya. Nah, kalau tadi kalian dengar sih suaranya masih terlalu mentah gitu kan ya, karena ya maklumin aja, ini kan namanya juga murni dari line gitar doang kan. Nah, jadi sekarang waktunya kita untuk menambahkan plugin. Dan cara untuk pakai plugin di Cakebox itu gampang banget. Jadi kalau kalian lihat di bagian sisi kanan ya, di bagian track kita ini ada tulisan effects dan di sampingnya ada lambang tanda tambah. Kita tinggal klik insert audio effects dan kita tinggal pilih plugin apa yang tadi kita udah install. Dan untuk di video ini gue akan menggunakan Amplitude 5 sebagai contohnya. Oke, nah sekarang ini adalah tampilan utamanya dari Amplitude 5 ya. Dan seperti gue bilang, ini kayak macam seperti multi effect kita tapi on steroid. Jadi kita bisa pilih ada berbagai macam head ya. Kalau kalian lihat, bejibel banget men. Padahal ini free loh, bayangin. Terus kalian juga bisa kayak pilih berbagai macam pedal satuan juga, efek-efek seperti drive, distortion, phaser, flanger, apalah bla bla bla. Kalian juga bisa ganti speaker ya. Di sini ada banyak pilihan bawahnya, tapi kalau kalian mau, kalian juga bisa menggunakan IR juga kalau kalian punya, which is much better. Dan kalian juga bisa ada pilihan untuk post efeknya seperti reverb dan delay. Di bagian sisi kanan bawah sini juga kalian bisa ganti-ganti routingan yang kalian mau pakai routingan double ya, seperti double M, atau mau pakai satuan kayak triple M juga bisa, pakai double M seperti ini beda juga, atau mau pakai yang mode serial seperti kayak gini juga bisa. Jadi bejibel banget men, bener-bener dari segi customisasinya luar biasa oke banget, apalagi untuk tipikal model plugin yang free. Nah sekarang untuk contoh suaranya seperti apa nih, kalau bawaannya ya seperti ini. Ini head M Marshall sih ya, meskipun gue nggak tahu ini JSM apaan gitu ya. Nah, tapi kita sekali lagi kita bisa ganti dengan apapun yang kita mau. Jadi misalnya, ini contohnya aja nih, gue mau sound clean deh. Anggap aja gue mau sound clean, gue pakai head M ini gitu ya. Nah, terus ya gue bisa langsung coba mainin. Oke, anggap aja kali ini gue mau ngedapetin sound high gain ya, karena ya anggap aja gue adalah gitaris metal. Jadi, untuk headnya gue misalnya pakai Soldano ya. Nah, di sini aja headnya udah langsung kelihatan banget, tulisannya udah SLD, Soldano sekali gitu ya. Nah, terus di sini gue misalnya ada mau ganti speakernya. Nah, speakernya ini anggap aja gue mau pakai IR sendiri ya. Karena ya gue sebenarnya adalah pecinta IR. Nah, terus untuk yang lainnya, gue misalnya butuh reverb karena gue nggak mau terlalu kering banget gitu ya. Jadi di sini gue tinggal klik di bagian search-nya, reverb. Sini gue tinggal klik, gue tinggal drag and drop. Nah mungkin gue masih butuh overdrive, jadi di sini gue akan tulis drive. Terus gue akan taruh tepat di sini.
atau mungkin di sampingnya dari noise gate-nya juga boleh. Nah, di sini gue mau levelnya full, gain-nya 0. Terus sekarang kita akan coba hasilnya seperti apa. Sedap men suaranya. Gila. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan yang gak singkat dari gimana caranya kita bisa memanfaatkan plugin dan DAW untuk bisa menghasilkan sound gitar yang luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan kalian tinggal tulis aja di komen video apa lagi yang mau gue bikin sebagai konten berikutnya.